warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 2A Al-Kausar dan kelas 2B An-Nasar, welcome back to our video. Nah, kali ini Ustazah Ana dan Ustazah Belif akan memberikan materi PPKN ya di tema 5 subtema 3, yaitu penerapan sikap sesuai sila keempat dan kelima. Nah, bagaimana materinya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang menerapkan sila keempat Pancasila. Nah, kalian tahu kan simbol dari sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini untuk sila keempat Pancasila ini berhubungan dengan sikap bermusyawarah atau mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukan di suatu tempat. Nah, seperti di sini ada contoh gambar ya. Ada Udin sama kakaknya. Udin bertanya, "Kak, lihat rumah gadang, bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya?" Lalu si kakaknya menjawab, "Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama." Nah, ini salah satu contoh untuk penerapan sila keempat ya, yaitu harus berdiskusi dengan orang lain dan tidak boleh mengambil keputusan secara sendiri atau sepihak. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan dengan Ustazah Ana. Nah, dalam bermusyawarah kita itu harus menghormati orang yang menyampaikan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Itu adalah yang terpenting dari sikap kita dalam bermusyawarah. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila keempat di tempat wisata, karena di subtema 4 ya, di subtema ini masuk ke subtema 4, jadi dijadikan satu. Yang pertama yaitu mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukan di tempat wisata. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu yang ketiga, memutuskan masalah bersama-sama. Yang keempat yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Nah, manfaat melaksanakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat di tempat wisata. Yang pertama, wisatanya menjadi nyaman. Lalu yang kedua, aman atau selamat selama berwisata. Yang ketiga, wisata menjadi menyenangkan. Lalu yang keempat, terciptanya kerukunan. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang bagaimana menerapkan sila kelima Pancasila. Nah, sila kelima Pancasila yaitu simbolnya padi dan kapas ya, masih ingat kan? Nah, bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima Pancasila ini berhubungan dengan sikap adil terhadap semua orang. Ya, sesuai dengan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sikap utama di sila kelima ini adalah adil, ya. Nah, contoh sikap adil di sini yang pertama, menghormati anggota keluarga. Jadi ketika di rumah ada suatu masalah atau apa, nah kita harus bersikap adil ya, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua, baik kepada semua teman. Nah, kita sama semua teman yang berbeda agama, suku, ras dan budaya pun kita harus baik ya, tidak boleh membeda-bedakan. Lalu yang ketiga, melaksanakan tugas piket dengan adil. Jadi kalau misalkan sudah waktunya piket hari Senin, ya orang atau kelompok yang piket hari Senin tersebut harus mau melakukan piketnya, harus dengan adil. Lalu yang keempat, tidak melanggar peraturan. Jadi peraturan itu harus ditaati, tidak boleh dilanggar. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Jadi ketika orang lain membuat sebuah karya, baik apapun itu, kita harus menghargainya dengan cara memberikan pujian agar orang itu lebih semangat ya.
Nah, pernahkah kalian bersikap seperti contoh tersebut? Pasti kalian pernah ya. Nah, bersikap adil itu tidak harus membagi sama rata. Contohnya, ini misalkan ada orang tua Risa itu memberikan uang saku yang lebih besar kepada kakaknya Risa. Nah, ini disebabkan karena kakaknya Risa memiliki lebih banyak kebutuhan daripada Risa. Gitu. Nah, mengapa kita harus bersikap adil kepada semua orang? Yang pertama, agar hidup lebih rukun. Yang kedua, agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran. Yang ketiga, agar saling menghormati antar sesama. Yang keempat, agar saling menghargai. Maka dari itu, anak-anak itu harus menerapkan pengamalan sila kelima Pancasila. Adil ini penting dan baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selesai sudah materi kali ini tentang penerapan sikap sesuai sila keempat dan sila kelima. Ini materinya nanti digabung ya, karena untuk subtema yang sekarang hanya membahas tentang sila kelima. Jadi nanti ketika ada materi yang membahas subtema 4, kalian bisa melihat video ini sebagai bahan ajar kalian ya. Baiklah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, pakai masker dan sering cuci tangan. Ustazah Ana dan Ustazah Belif akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.